Mahabharata adalah epos atau wiracarita yang tidak lekang oleh zaman. Kali ini kita akan membahas protagonisme Pandawa serta antagonisme Kurawa serta pertanyaan, benarkah di antara mereka terjadi perebutan kekuasaan terhadap tahta Hastinapura? Baik, kita ungkap. Mereka yang memahami sastra, umumnya berjiwa halus dan peka. Karena itu tentu memahami apa yang dibutuhkan oleh suatu channel. Maka bantulah agar channel ini bisa terus berkembang. Salam santun pada semua. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk para penggemar sastra dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas Mahabharata, yaitu epos atau wiracarita yang bersama-sama dengan Ramayana dapat dikatakan sebagai yang paling populer di dunia. Bukti kepopulerannya adalah misalnya ketika para sarjana barat atau para sarjana yang dari negara-negara timur itu tidak pernah berhenti menggali dan mengkaji konten dari Mahabharata dan Ramayana tersebut. Atau di tataran masyarakat biasa, terutama di Nusantara, khususnya di daerah Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Mahabharata dan Ramayana ini sedemikian dekat di dalam kehidupan. Setidak-tidaknya di dalam cerita wayang atau di dalam cerita orang tua kepada anak-anak itu umum dikisahkan bagian-bagian dari Mahabharata maupun Ramayana. Kita misalnya mengenal ya, anak-anak sejak kecil itu ditanamkan tentang kegagahan Gatotkaca atau misalnya kesaktian Arjuna, kesetiaan Dewi Sinta, kemudian kehebatan Sri Kandi sebagai seorang wanita yang bisa berperang dan lain sebagainya. Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa kisah Mahabharata dan Ramayana yang asli, yaitu yang berasal dari India, setelah sekian lama berada di Nusantara, itu mengalami berbagai pergeseran atau perubahan cerita. Misalnya saja kisah Drupadi. Dalam Mahabharata yang asli, Drupadi itu bersuamikan 5 orang Pandawa, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Tetapi di Nusantara, melalui cerita-cerita wayang, diceritakan bahwa Drupadi itu hanya memiliki seorang suami, yaitu Yudhistira saja. Jika direkap, tentu saja sangat banyak perubahan atau pergeseran cerita tersebut ya. Misalnya saja yang menyangkut tokoh Gatotkaca, yang menyangkut tokoh Arjuna, menyangkut tokoh Krishna, dan banyak yang lainnya. Itu tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini, tetapi akan dibahas pada kesempatan-kesempatan yang lain. Sekarang kita fokus pada isu mengapa Pandawa itu ditempatkan sebagai para tokoh protagonis, sementara Kurawa itu ditempatkan sebagai tokoh-tokoh yang antagonis. Jadi, mari kita mulai mendalaminya. Mereka yang memahami sastra, umumnya berjiwa halus dan peka. Karena itu tentu memahami apa yang dibutuhkan oleh suatu channel. Maka bantulah agar channel ini bisa terus berkembang. Salam santun pada semua. Penilaian bahwa Pandawa adalah para tokoh protagonis dan Kaurawa adalah para tokoh antagonis tentu melalui kisah yang panjang, dimulai dari kelahiran, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, hingga akhirnya mereka berperang di Kurusetra dalam tajuk Baratayuda. Jadi tidak serta-merta langsung dikisahkan bahwa Pandawa itu pasti baik atau Kaurawa itu pasti buruk, tidak demikian.
Sebetulnya, cerita Mahabharata itu kompleksitasnya dimulai sejak awal. Terus ada kisah Sumpah Bhisma dan sebagainya. Itu bisa dianggap permulaan dari konflik-konflik yang berkelanjutan. Sekarang kita akan memulai kisah kelahiran Pandawa dan Kaurawa. Kita mulai dengan Pandawa terlebih dahulu. Dikisahkan bahwa saat berburu di hutan, tanpa sengaja Pandu memanah seorang resi bernama Kindama yang sedang bersenggama dalam wujud rusa. Atas perbuatan tersebut, sang resi mengutuk Pandu agar kelak ia meninggal seketika apabila bersenggama dengan wanita. Maka dari itu, Pandu tidak bisa memiliki anak dengan cara bersenggama. Setelah dikutuk resi Kindama, Pandu merasa bahwa perannya sebagai raja telah sia-sia apabila tidak mampu memiliki keturunan. Maka ia memutuskan untuk meninggalkan istana bersama kedua istrinya dan hidup seperti pertapa. Sedangkan tahta kerajaan diserahkan kepada kakaknya yaitu Dristarastra. Menurut kitab Adiparwa, Pandu dan kedua istrinya menuju hutan di wilayah perbukitan Satasringga. Di dalam hutan, Kunti teringat akan pengalamannya saat masih muda, ketika ia mendapat anugerah berupa pengetahuan tentang mantra sakti dari Resi Druwasa yang berguna untuk memanggil dewa tertentu. Dan pengguna mantra berhak memperoleh keturunan dari setiap dewa yang dipanggil. Kunti pun memberitahu Pandu tentang hal itu. Dan atas bujukan Pandu, maka ia memanggil 3 dewa, yaitu Yama, Bayu, dan Indra. Masing-masing dewa menganugerahkan seorang putra. Yama menganugerahkan Yudhistira, Bayu menganugerahkan Bima, dan Indra menganugerahkan Arjuna. Karena anjuran Pandu, Kunti membantu Madri untuk memperoleh keturunan dari dewa tertentu. Madri pun memanggil dewa kembar Aswan dan Aswin. Dari dewa kembar tersebut, Madri menerima putra kembar yang diberi nama Nakula dan Sadewa. Kelima putra Pandu dikenal sebagai Pandawa. Berita kelahiran mereka disampaikan ke Hastinapura. Dengan demikian, Pandu memiliki pewaris yang sah. Sekarang kita akan membahas kelahiran Kurawa. Diceritakan bahwa Gandari, istri dari Dhritarashtra, menginginkan putra. Kemudian ia memohon kepada Vyasa, seorang pertapa sakti yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan dinasti Kuru. Akhirnya permohonan Gandari terkabul sehingga ia pun hamil. Namun setelah sekian lama, kandungannya belum juga lahir. Sementara itu, iparnya yang bernama Kunti sudah melahirkan putra bernama Yudhistira. Gandari pun iri setelah mendengar kabar tersebut. Lalu ia frustasi sambil memukul-mukul kandungannya. Akhirnya air ketuban pun pecah. Setelah melalui masa persalinan, yang lahir dari rahimnya hanyalah segumpal daging. Biasa kemudian memotong-motong daging tersebut menjadi 100 bagian dan memasukkannya ke dalam guci, yang kemudian ditanam ke dalam tanah selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, guci tersebut dibuka kembali dan dari dalam setiap guci muncullah bayi laki-laki. Yang pertama muncul adalah Duryudana, diiringi oleh Dursasana dan saudara-saudaranya yang lain. Dalam kitab Adiparwa dikisahkan bahwa tanda-tanda yang buruk mengiringi kemunculan Duryodhana dari dalam pot. Artinya ketika ia lahir. Para Brahmana di keraton merasakan adanya tanda-tanda akan bencana yang buruk. Widura, menteri kerajaan yang merupakan adik dari Dhritarashtra, mengatakan bahwa tanda-tanda seperti itu merupakan peringatan
bahwa putra tersebut akan mendatangkan kekerasan yang dapat mengakhiri garis dinasti Kuru. Widura dan sesepuh keraton yang bernama Bhisma menyarankan agar putra tersebut dibuang, tetapi Dhritarashtra tidak mampu melakukannya karena cinta dan luapan perasaan akan kelahiran putra pertamanya itu. Kisah panjang penuh konflik pun terus berlanjut. Sejak masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa, tidak henti-hentinya Pandawa dan Kurawa berkonflik yang pada dasarnya memperebutkan tahta Hastinapura. Untuk menghentikan konflik, maka kerajaan pada saat itu dibagi dua. Duryudana dan saudara-saudaranya memperoleh istana Hastinapura. Sementara itu Pandawa memperoleh hutan Kandawaprastha. Jadi kalau dilihat itu seperti tidak adil, tetapi Pandawa menerimanya. Dibantu oleh Krishna, Balarama, Indra, dan tokoh-tokoh yang lainnya, Pandawa membangun istana yang sangat megah di hutan Kandawa tersebut. Maka jadilah istana Indraprastha yang sekaligus juga menjadi ibu kota kerajaan pada saat itu. Sampai di sini seharusnya semua masalah selesai karena baik pihak Pandawa maupun Kurawa itu sudah memperoleh bagiannya masing-masing. Tetapi rupanya masalah tidak berhenti sampai di situ karena Kurawa terutama Duryudana itu menyimpan iri dengki. Dalam kitab kedua Mahabharata, yaitu Sabhaparwa, diceritakan bahwa Duryudana datang berkunjung ke istana Indraprastha, keraton yang didirikan oleh para Pandawa dengan bantuan Krishna dan Mayasura, Balarama, Indra, dan yang lain-lainnya yang telah disebut tadi. Ia terkagum-kagum dengan kemegahan istana tersebut. Saat memasuki sebuah ruangan, ia mengira sebuah kolam sebagai lantai, sehingga akhirnya tercebur. Kejadian tersebut disaksikan oleh para Pandawa, sehingga mereka tertawa terpingkal-pingkal, kecuali Yudhistira. Duryodhana pun merasa terhina akan tanggapan para Pandawa. Setelah pulang dari Indraprastha, Duryodhana sibuk memikirkan cara merebut harta Yudhistira. Sangkuni paman Duryodhana dari Gandhara menawarkan ide untuk mengajak Yudhistira main dadu dengan taruhan harta dan kerajaan. Niat tersebut disetujui oleh Duryodhana, demikian pula Dhritarashtra yang terbujuk oleh Sakuni. Pada hari yang dijanjikan, Yudhistira bermain dadu dengan Duryodhana yang diwakilkan pada Sakuni. Di awal permainan, Sakuni membiarkan Yudhistira menikmati kemenangan. Tetapi pada pertengahan permainan, kemenangan terus dimenangkan oleh Sakuni, berkat kesaktiannya dalam mengatur angka dadu. Setelah Yudhistira kehilangan harta dan kerajaannya dalam perjudian, ia pun mempertaruhkan kebebasan adik-adiknya termasuk istrinya. Namun tak satu pun yang dimenangkan oleh Yudhistira, sehingga Pandawa dan Drupadi menjadi budak Duryodhana. Para Pandawa pun diminta untuk melepaskan pakaian dan perhiasan mereka. Setelah Yudhistira kalah, Duryodhana segera menyuruh agar Drupadi datang ke arena permainan sebagai budak yang telah diperoleh melalui taruhan. Pada waktu itu Drupadi sedang berada di keputren Hastinapura. Ia berulang kali menolak untuk dijemput oleh pesuruh sehingga Duryodhana mengutus Dursasana untuk menjemputnya. Drupadi tetap menolak untuk hadir, sehingga Dursasana menyeretnya secara paksa. Di arena permainan, Duryodhana meminta Drupadi untuk menanggalkan pakaiannya, tetapi ia menolak, sehingga Dursasana mencoba menelanjanginya. Namun berkat pertolongan gaib dari Krishna, kain yang dikenakan Drupadi tidak habis, meskipun terus-menerus ditarik dan diulur-ulur. Setelah Dursasana kelelahan, akhirnya Bima bersumpah
bahwa ia akan merobek dada Dursasana serta membinasakan para Kurawa. Tak lama setelah Drupadi dihina, pertanda alam yang buruk muncul di Hastinapura. Menyadari bahwa masa depan keluarganya terancam, Dhritarashtra pun mengembalikan semua yang telah dipertaruhkan Yudhistira, termasuk kebebasannya. Namun hal itu menyebabkan kekecewaan besar bagi Duryudana. Akhirnya, diadakanlah permainan dengan taruhan bahwa yang kalah harus hidup di tengah hutan selama 12 tahun. Setelah itu, menjalani hidup dalam masa penyamaran selama setahun. Apabila penyamaran pada tahun itu terbongkar, maka yang kalah harus menjalani hidup lagi di tengah hutan. Sebagaimana permainan sebelumnya, Yudhistira pun kalah. Akhirnya para Pandawa beserta istri mereka menjalani apa yang telah dipertaruhkan. Kehidupan para Pandawa dan Drupadi di tengah hutan tercatat dalam kitab Wanaparwa, sedangkan kehidupan mereka masa dalam penyamaran tercatat dalam kitab Wirataparwa. Masa 12 tahun pengasingan di hutan dan penyamaran dilalui dengan baik oleh para Pandawa. Melalui serangkaian kisah yang rumit, Pandawa meminta kembali haknya, yaitu istana Indraprastha, tetapi Duryudana serta para Kurawa tidak memberikannya. Maka disinilah tanda-tanda perang sudah di depan mata. Jadi sampai di sini sebetulnya bisa disimpulkan bahwa perebutan kekuasaan di Hastinapura atau perebutan waris di Hastinapura itu telah selesai pada saat Pandawa menerima hutan Kandawaprastha. Sudah tidak ada masalah. Nah, masalah itu terjadi karena Kaurawa menyimpan iri dan dengki, ingin pula menguasai Indraprastha. Jadi kalaupun dikatakan bahwa perebutan itu sebetulnya bukan perebutan terhadap Hastinapura, tetapi perebutan kekuasaan terhadap Indraprastha. Ya, tapi secara umum orang-orang akan selalu mengatakan bahwa Bharatayuddha atau perang besar yang terjadi di Kurukshetra itu adalah memperebutkan tahta Hastinapura. Pada prinsipnya bukan. Pada prinsipnya Bharatayuddha itu terjadi karena Pandawa ingin menuntut kembali haknya terhadap istana Indraprastha, tetapi Kurawa menolaknya, maka terjadi perang. Jadi demikian saudara-saudaraku, sekali lagi saya simpulkan di akhir dari konten ini bahwa Bharatayuddha itu terjadi karena perebutan Indraprastha, bukan perebutan Hastinapura. Demikian saja, wassalamualaikum.